Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 10, gimana kabarnya? Semuanya baik ya? Seperti yang kita janjikan di pertemuan sebelumnya adalah hari ini kita membahas contoh dari dua zakat. Yang pertama zakat emas dan perak, kemudian yang kedua adalah zakat eh, perdagangan atau niaga. Oke. Sebelum kita masuk ke contohnya ya, ada beberapa hal yang harus kita ketahui bersama ya. Kita harus ingat-ingat nih patokannya nih. Ini yang di lembar pertama ini kalian benar-benar harus paham dan harus hafal. Yang pertama adalah nisab emas, oke? Nisab emas itu berapa? Berapa nisab emas? Itu 20 dinar. Nisab perak berapa? 20 dirham. Emas 20 dinar, perak 20 dirham. Harus diingat-ingat, oke? 20 dinar dan 20 dirham setara dengan berapa sih kan gitu? Eh, yang diambil oleh MUI Indonesia ya, yang di Indonesia ini adalah pendapat ulama yang ngomong 20 dinar itu setara dengan 85 gram. Oke. Dan 200 dirham itu setara dengan 595 gram. Ini harus diingat-ingat nih. Nisab emas berapa? 20 dinar. Setara dengan berapa? 85 gram. Nisab perak berapa? 20 dirham. Setara dengan berapa? 595 gram. Harus diingat-ingat. Oke. Terus yang kedua yang harus diinginkan dan harus difahami juga, yaitu yang kedua adalah haul ya. Haul itu apaan sih? Haul itu adalah 1 tahun hijriyah. Oke, 1 tahun tapi tahunnya hijriyah nih patokannya nih. Haul itu 1 tahun tapi makainya hijriyah. Ustadz, kita bingung nih kalau pakai hijriyah, bingung gitu. Kita nggak bisa nggak pakai kalender nasional atau kalender masehi? Bisa. Caranya gimana ya? Caranya gimana? 1 tahun Masehi atau nasional itu dikurangin 11 hari. Ya. Jadi haul itu sama dengan 1 tahun Hijriyah atau 1 tahun Masehi dikurangin 11 hari. Gimana sih maksudnya? Contohnya begini. 20 Februari, ya kan? Misalnya 20 Februari itu sampai nisab. Berarti dihitung nih, 25 Februari 2020 misalnya. Berarti setahun hijriahnya ke depan berapa nih jatuhnya nih? Kapan wajib zakatnya kapan nih kan gitu. Berarti 25 Februari dikurangin 11 hari berapa? 14. Berarti jatuh temponya adalah 14 Februari tahun berapa? Tahun 2021. Karena 1 tahun ya. Karena haul itu tambahnya 1 tahun. Berarti 25 Februari dikurangin 11 hari sama dengan 14, berarti tanggal 14 Februari 2021. Ini benar-benar harus dipahami. Oke, kita lanjut ke selanjutnya. Oke, zakat nakden atau zakat emas dan perak. Oke, zakat nakden, emas itu ada emas simpanan ya, kemudian ada emas simpanan plus emas perhiasan ya. Paham ya ini ya? Paham. Emas perhiasan tuh gimana? Emas perhiasan tuh yang dipakai perempuan, antingnya yang tiap hari dipakai, atau gelangnya, cincinnya yang tiap hari dipakai, atau gelangnya dan lain-lain. Itu namanya emas perhiasan. Ya, emas perhiasan itu ikhtilaf yang paling kuat adalah emas perhiasan yang buat berhias ya, yang dipakai tiap hari atau yang penting yang dipakai buat berhias itu tidak wajib zakat. Kita pertama ke emas simpanan dulu. Emas simpanan itu seperti apa? Emas batangan atau emas perhiasan tapi niatnya itu buat menabung. Karena emas harganya tidak turun, naik terus. Nah, kalau dia sampai nisab berarti dia wajib zakat ya. Kalau haulnya juga sampai. Kemudian emas simpanan yang nggak sampai nisab dalam 1 haul ya, dia nggak nyampe nisab berarti nggak wajib zakat. Emas simpanan juga begitu. Kalau ente punya emas simpanan kemudian ditambah emas perhiasan ya, misalnya istri ente atau ibu ente kan gitu, ibu ente punya emas perhiasan dan juga punya emas simpanan, itu cara ngitungnya gimana? Cara ngitungnya adalah total emas ya, totalnya dikurangin emas perhiasannya, emas untuk yang berhiasnya, perhiasan. Hasilnya berapa? Nah, hasilnya kalau sampai nisab berarti dia wajib zakat kan gitu. Kalau nggak sampai nisab ya dia nggak wajib zakat. Oke, mafhum ya,
Emas perhiasan tuh emas yang dipakai buat berhias, yang dipakai tiap hari ya. Itu namanya emas perhiasan. Itu yang paling kuat adalah dia tidak wajib zakat. Yuk, lanjut lagi ke halaman selanjutnya. Ini Anda jelasin nih. Anda jelasin. Oke. Contoh di sini, Umar ya. Umar di sini punya emas batangan. Oke. Umar tanggal 20 Februari. Nih. 20 Februari 2020 punya emas batangan ya. Berapa emas batangannya? 50 gram. 50 gram udah sampai nisab belum? 85 gram. Belum kan? 50 gram itu di bawah 85 gram, berarti dia nggak nyampe nisab, berarti belum wajib zakat. Kemudian bulan 25 Juni ya, si Umar beli emas lagi nih. Beli emas lagi 40 gram. Oke. Nah, emas sebelumnya 50 ditambah yang baru 40 sama dengan berapa? 90 gram. 90 gram ini lebih besar dari nisab enggak? Iya, karena nisabnya 85 gram. Berarti 90 itu udah wajib zakat. Ketika ini udah sampai nisab, maka apa yang harus dilakukan Umar? Yang pertama adalah mencatat nih tanggalnya nih. Tanggal 25 Juni dicatat karena nih tanggal pertama kali dia sampai nisab ini dicatat, oke? Nih, apa yang harus dilakukan Umar adalah catat waktu sampai nisab. Oke nih, catat nih. Kemudian kita hitung nih. Tanggal 25 nasional kan, kayak Juni dikurangin 11 hari sama dengan 14 Juni. Yang ini tahun 2020, berarti 1 tahun ke depannya adalah 2021. Berarti di tanggal 14 Juni 2021 Umar cek lagi tuh berangkasnya ya. Totalnya berapa tuh selama setahun ini. Setelah dilihat dan dihitung, ternyata hasilnya berapa? 120 gram. Berarti dia wajib zakat. Berapa zakatnya? 2,5%. Kemudian jika si Umar membuka berangkasnya, kemudian mendapatkan hanya 70 gram. 70 gram ini sampai nisab atau tidak? Enggak, kan gitu kan ya. Karena dia di bawah 85 gram, berarti dia di bawah nisab. Berarti apa yang dia lakukan? Tidak wajib zakat. Sekarang kita ngomong ketika dia wajib zakat, dibuka isinya 120 gram. Kemudian dia wajib zakat. Cara ngitungnya gimana? Cara ngitungnya begini, ya. Kita lihat syaratnya. Sampai nisab, udah sampai nisab belum? Udah, kan gitu ya. Karena emasnya 120 gram, lebih besar daripada 85 gram. Kita syarat yang kedua, udah sampai haul belum? Sudah. Karena awal ketika sampai nisab itu 25 Juni 2020. Ketika 1 tahun hijriah ke depannya, yaitu atau dikonvert menjadi kalender nasional atau Masehi, itu 14 Juni 2021, udah setahun, udah 1 tahun hijriah hitungannya. Itu adalah udah mencapai haulnya setahun, berarti udah memenuhi syarat. Sekarang kita hitung. Emasnya si Umar 120 gram ya, dikali 2,5 ya kan, dibagi 100. 100-nya ini apa? Persen. Kan tadi 2,5% kan gitu ya. Persennya kita turunkan jadi 100. 120 ya kan, dibagi 100 berarti berapa? Coret jadi 1,2. 1,2 dikali 2,5 sama dengan 3 gram. Nah, berarti 2,5 gram, bukan, berarti 2,5% ya. 2,5% dari 120 gram ya, yaitu adalah berapa besarnya? 30 gram. Kan gitu. Ingat-ingat ya, 2,5% dari emasnya si Umar 120 berapa gram? 3 gram. 3 gram ini berapa duit sih kan gitu. Berapa duit sih? Misal nih, ketika hari ini nih, ente cek di online misalnya atau di website di Google ya, harga emas 1 gramnya tuh 800.000. Berarti berapa? Berapa duit nih 3 gram ini? 3 gram dikali 800.000 berarti 2,4 juta. Berarti si Umar harus mengeluarkan zakatnya berapa tadi? 2,5%. Ya, dari 120 gram ini. Dari 120 gram keluar 2,5%. Berapa gram tuh? 3 gram. Berapa duit tuh? 2,4 juta. 2,4 juta ini pada tanggal 14 Juni harus dikeluarkan Umar, kasih ke yang berhak. Kalau emang ada saudara sendiri yang lebih berhak, maka kasih ke saudara sendiri. Ya, sampai sini mafhum ya, mafhum. Kalau kita sekarang kita lanjut ke bab selanjutnya, yaitu tentang zakat tijarah atau urut tijarah atau niaga atau perdagangan.
Yang perlu kalian ketahui juga, yang pertama adalah apa itu? Ya harus kalian pahami juga, yang itu pertama biasa nisab. Nisabnya makin nisab yang apa nih? Makin nisab emas, yaitu 20 dinar atau 85 gram, kan gitu ya. Terus kemudian apa yang kedua syaratnya? Haul, 1 tahun hijriyah. Terus sekarang rumus cara menghitungnya gimana sih? Nih, rumus cara ngitungnya. Sekarang adalah barang dagangan ya atau modal ya. Ini modal yang berputar ya, barang dagangan. Ditambah keuntungan yang belum terpakai. Kalau yang udah dipakai nggak usah dihitung. Misalnya dapat untungnya 10 juta, 5 jutanya buat biaya anak sekolah, ya berarti nggak usah dihitung. 5 jutanya ditabung masuk uang kas, berarti ya dihitung. Jadi keuntungan yang belum terpakai aja. Kemudian piutang. Apa tuh piutang? Piutang itu duit kita dipinjam orang ya, atau barang kita dibeli orang tapi belum bayar atau masih diutang ya. Ini pun yang diutang ini dihitung, tapi yang dihitung yang apa? Dihitung yang kemungkinan pembayarannya lancar. Ya. Misal siapa tadi? Si Umar ya. Si Umar jualan emas batangan misalnya. Bukan. Misalnya si Umar jualan motor ya. Jualan motor, oke? Jualan motor. Motornya itu ada yang diutang orang, dibeli tapi kredit utang ya. Kan ada Fulan A bayarnya lancar, ya berarti dihitung. Kalau yang bayarnya tidak lancar itu nggak usah dihitung, oke? Kalau yang bayarnya lancar itu dihitung. Kemudian dikurangin apa? Dikurangin hutang kita. Misalnya si Umar ngambil motor ini dari showroom kan gitu kan ya, dan belum bayar, lah berarti dikurangin tadi tuh hutangnya. Nah, si hutang kan gitu, berarti duitnya berkurang, bayar hutang. Kemudian apa? Kemudian ditambah kerugiannya. Jadi hutang ini ditambah kerugian kalau ada, misal orang jualan baju di toko kan gitu kan ya. Setelah dihitung-hitung ternyata melebihi 85 gram. Tapi belum setahun atau ketika setahun kebakaran. Nah, berarti barang dagangannya habis. Berarti dia rugi, maka dihitung ulang kerugiannya dan dia tidak, ternyata tinggal uang cashnya aja yang di bank. Berapa itu? 50 juta, berarti nggak sampai nisab, berarti nggak wajib zakat. Kemudian setelah barang dagangan atau modal ditambah keuntungan tambah piutang dikurangin hutang, kalau memenuhi syarat ya, kalau memenuhi nisab ya, kalau memenuhi nisab maka dikali 2,5%. 2,5% itu apa? Ini wajib zakatnya 2,5%. Tapi kalau tidak memenuhi nisab, ya sudah, dia tidak wajib zakat. Sekarang kita praktekkan. Prakteknya begini. Kita masuk nih. Sekarang siapa yang buat contoh? Bajri ya. Bajri 20 Februari 2020 punya uang 100 juta. Ya. Punya uang 100 juta. Ustadz, Ana punya uang 100 juta dan Ana buka toko sandal misalnya. Oke. Toko sandal. Tapi rinciannya begini, saat apakah Ana wajib zakat? Gimana perinciannya? Ana sewa toko 20 juta. Beli perlengkapan, rak dan lain-lain, centelan dan lain-lain 5 juta. Dagangan sandal Ana 50 juta. Uang cash untuk jaga-jaga itu 10 juta ya. Kemudian Ana beli motor buat transportasi toko itu 10 juta. Renovasi toko 10 juta. Apakah Ana dari awal buka toko ini udah wajib zakat, saat? Tidak kan gitu kan. Yang diwajib zakat walaupun modal ente 100 juta ya, tapi yang dipakai buat toko itu tidak dimasuk perhitungan. Dipakai buat beli perlengkapan, rak dan lain-lain, lemari, itu tidak masuk hitungan. Dagangan ini masuk hitungan ya. Uang cash ini masuk hitungan. Beli motor buat transportasi ya, tidak masuk hitungan juga. Renovasi toko juga tidak masuk hitungan. Berarti kita hitung nih, yang masuk hitungan apa aja? Berarti cuma 2, dagangan dan uang cash kan gitu ya. Berapa totalnya? Tambahin 60 juta. 60 juta ini adalah harta realnya ya, maksudnya yang apakah sudah sampai nisab atau belum kan gitu. Sekarang ada pertanyaan, sampai nisab belum nih? Kalau belum ya udah nggak usah dihitung tuh tanggalnya, tanggal 20 Februari nggak usah dihitung karena di bawah 85 gram ya kan. Misal 85 gram harga emas sekarang 800.000, berarti 85 gram ini berapa? 68 juta. 60 juta itu belum nyampe nisabnya berapa, berarti 68 juta, masih kurang 8 juta lagi, berarti nggak usah dihitung, nggak usah ribet. Kemudian
1 bulan setelah buka toko ya. Si Umar, bukan si Umar, si Bajri itu 20 Maret untung 10 juta nih, kan gitu. Untung 10 juta. Tapi saat Ana punya kebutuhan buat hidup Ana beserta anak istri, kemudian untuk nyekolahin anak, berapa keperluannya? 5 juta. Ya udah 5 juta ini nggak dihitung ya. 5 juta nggak dihitung. Yang terus 5 juta sisanya buat apa? Itu buat tabungan Ana saat. Oke, 5 jutanya ini berarti jadi cash dari tabungan. Ini dihitung nih. 5 juta ini dimasukkan ke harta awalnya berapa tadi? Harta awalnya 60 juta. Berarti 60 juta, ini 60 juta plus keuntungan 5 juta sama dengan 65 juta buat tabungan kan tadi kan ya. 65 juta. 65 juta udah sampai nisab belum? 68 juta? Belum, karena harga emas 800.000 kan. Nanti kalau orang yang nonton video ini ternyata harga emas itu udah tembus 1 juta, berarti makin jauh lagi kan gitu. Oke, kemudian belum sampai nisab, berarti belum wajib zakat, belum dihitung haulnya. Oke, lanjut ke bulan setelahnya. Di 20 April 2020 si Bajri dapat untung berapa? 20 juta. Seperti biasa, 5 juta buat keperluan, sisanya 7 juta itu buat tabungan atau uang cashnya. Berarti 7 juta ini dimasukkan lagi. Tadi uang sebelumnya berapa? 65 juta. Karena awalnya 60 tambah keuntungan bulan pertama 5 juta tambah keuntungan bulan kedua 7 juta, jadinya berapa? 70 juta. Dan jadi pertanyaan, 72 juta ini udah sampai nisab atau belum? Sudah, kan gitu kan ya. Nisabnya berapa? 68 juta ya. Kalau harga emasnya 800.000. Kemudian kalau udah sampai nisab berarti dikeluarkan 2,5% buat zakatnya. Maka apa yang harus dilakukan Bajri? Maka 20 April nih ketika dia ngitung nih dapat keuntungan sekian nih, dia sudah harus mengikut mencatat haulnya bahwasanya 20 April ini awal dari dia mencapai nisab. Terus kapan dia wajib bayar zakatnya? Adalah 1 tahun Hijriah. Kapan tuh 1 tahun Hijriah? 20 April dikurangin 11 hari. Oke, sama dengan 9. Berarti 9 April 2021, karena ini kan 2020, 1 tahun ke depannya 2020, maka dicek lagi tuh kan gitu. Paham ya? Jadi apa yang harus dilakukan Bajri? Tanggal 9 April 2021 uang cashnya dan dagangannya itu semua dihitung pakai rumus yang pertama ya. Rumus yang pertama tuh ini nih, barang dagangan tambah keuntungan yang belum terpakai plus tambah piutang, barang yang diutang orang kan gitu yang pembayarannya lancar, dikurangin hutang. Kalau dia punya, misalnya dia ngambil sandal dari ejer, dia harus membayar ke ejer, lah itu dibayarkan dulu. Nah, sisanya berapa? Nah, sisanya pasti banyak kan gitu kan ya. Nah, hasilnya sisa akhir itu, hasil akhir misalnya berapa? Misalnya nih 200 juta nih hasilnya. Berarti keluar zakatnya berapa? 2,5% kan gitu ya. 2,5% kan. Nah, berarti berapa hasilnya? 200 juta bagi 100 kali 2,5%. Berapa itu? Hasilnya berarti berapa? 5 juta ya. Berarti tanggal 9 April 2021 si Bajri karena semua total dagangan dan uang cashnya semua tersisa bersihnya 200 juta, maka dikeluarkan 2,5%, yaitu hasilnya 5 juta. Si Bajri harus mengeluarkan zakat 5 juta. Mafhum ya? Oke. Kalau kalian paham, udah kita cukupkan. Kalau ada pertanyaan kalian tanya di kelas WhatsApp ya, di kelas jarak jauh di WhatsApp. Oke, kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.